Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 102,6 FM Stats Rasi Suara, satu kata bermakna pasti selalu di hati. Mengudara dari studio 1 lantai 2 gedung Stat FM di Jalan MD Lampanya Bungan, pagi Madinah Marina pagi. Sahabat Stat FM, di edisi hari ini Kamis 11 April 2019. Nah, berbicara mengenai tanggal 11 sahabat STFM, kita di bulan ini akan menggelar pesta demokrasi yakni pada tanggal 17 April 2019 nanti. Dan tinggal menghitung hari, kita akan pesta demokrasi yang dimana akan digelar secara serentak untuk seluruh Indonesia. Nah, sahabat STFM, seperti biasa di hari Kamis dari jam 10 pagi hingga ke permasi pukul 11 siang, kita hadir selama 1 jam ke depan di dialog interaktif live dari studio 1 lantai 2 gedung STFM. Nah, di mana kita akan kita sudah kehadiran ataupun kita sudah hadir bersama seorang tamu di sini ataupun narasumber yang dimana akan nanti kita akan dialog secara langsung mengenai persiapan untuk pemilu tahun 2019. Dan sahabat STFM, kita langsung saja sapa beliau yakni Bapak Ahmad Faisal, Koordinator Divisi Perencanaan Data dan Informasi KPU Mandailing Natal. Dan kita langsung sapa aja beliau. Assalamualaikum, selamat pagi Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Iya Pak. Pendengar. Ya. Pak Ahmad Faisal selaku Koordinator Divisi Perencanaan Data dan Informasi KPU ya Pak ya? Iya betul. Oke, gimana kabarnya Pak pagi hari ini? Alhamdulillah masih sehat, masih bisa melaksanakan tugas seperti biasa tentunya. Oke, sahabat STFM, pastinya di informasi pukul 10 lepas 16 menit waktu Indonesia bagian Barat. Nah, kita langsung saja Pak ya. Iya. Tentunya kita sebagai pemilih ya, sebelum memilih itu pasti ada persyaratan. Bagaimana syarat-syarat sebagai kita untuk memilih calon anggota legislatif nanti? Ya, baik. Sebelumnya kepada para pendengar yang memantau siaran Star FM pada pagi hari ini, saya Ahmad Faisal, Divisi Perencanaan Data dan Informasi KPU Kabupaten Mandailing Natal. Jadi kebetulan juga ini memang salah satu bagian dari divisi saya. Nah, berkaitan dengan masalah pemilih, jadi masyarakat Mandailing Natal yang mau merayakan pesta demokrasi terbesar di negeri ini tanggal 17 April nanti, itu tentunya harus terdaftar sebagai pemilih. Nah, sebelum terdaftar sebagai pemilih, ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi oleh warga negara Indonesia atau Mandailing Natal khususnya agar bisa terdaftar sebagai pemilih. Di antaranya berusia 17 tahun. Jadi kalau sudah berusia 17 tahun pada saat pemungutan suara itu bisa dikategorikan sebagai pemilih yang memenuhi syarat. Dan kemudian bisa juga ada pemilih yang belum berusia 17 tahun tetapi sudah menikah. Ini juga termasuk salah satu kategori pemilih yang memenuhi syarat. Bisa saja kadang di masyarakat ada yang belum berusia 17 tahun tapi sudah menikah. Nah, itu syarat pertama, selain syarat sebagai warga negara Indonesia. Kemudian juga syarat lain adalah ini yang selama ini menjadi persoalan bagi kita tentunya adalah KTP elektronik. Jadi di PKPU 37 disampaikan bahwa pemilih itu adalah orang yang sudah yang berdomisili di tempatnya yang dibuktikan dengan KTP elektronik. Nah, bagi yang sudah punya KTP elektronik ini sudah termasuk kategori pemilih memenuhi syarat. Dan kemudian setelah putusan Mahkamah Konstitusi kemarin bahwa selain KTP elektronik, surat keterangan pun juga bisa dilayani. Jadi sebenarnya status surat keterangan dengan KTP elektronik ini secara administrasi kependudukan sudah melakukan perekaman sehingga kategorinya sama. Mungkin itu syarat paling utama bagi pemilih. Selain juga misalnya ada tapi tidak terlalu signifikan untuk Mandailing Natal, misalnya tidak berstatus TNI Polri dan lain sebagainya. Itu kategori itu persyaratan sebagai pemilih bagi masyarakat yang ingin mencoblos atau merayakan pesta demokrasi di tanggal 17 nanti. Oke Pak, sebelumnya kita juga himbau nih ataupun undang buat sahabat STFM untuk mungkin ingin bertanya seputar pemilu 2019, silakan line telepon kita dipergunakan di 0812 8888126 atau mungkin di SMS di nomor yang sama di 0812 8888126. Nah, Pak Ahmad Faisal, misalkan nih Pak ya,
KTP elektronik belum selesai. Iya. Nah, ataupun mungkin masih dalam proses, belum selesai sampai tanggal pemilih nanti. Nah, bagaimana kira-kira caranya agar kita bisa dapat memilih, ataupun usia kita udah 17 tahun ke atas, atau mungkin KTP kita belum selesai gitu, Pak. Bagaimana caranya ataupun prosesnya seperti apa? Iya, jadi karena mumpung masih ada waktu sekitar seminggu lagi, jadi kalau tahapan kita ini tinggal 6 hari lagi sebenarnya. Nah, jadi bagi yang belum punya KTP elektronik, ini segera melakukan perekaman kalau belum melakukan perekaman. Tapi kalau sudah, tapi KTP-nya belum dapat, ini bisa dikeluarkan surat keterangan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Mandailing Natal. Itu insya Allah dilayani ya. Iya. Itu barangkali. Iya. Cukup jelas ya Pak ya. Dan kemudian Pak, kira-kira ini seperti apa kategori pemilih pada pemilu 2019? Nah, jadi ini kadang yang membuat masyarakat bingung juga ya, tapi inilah fungsinya kita kembali menjelaskan kepada masyarakat bahwa kategori pemilih ini ada 3. Sama seperti pemilihan sebelumnya sebenarnya, pada pemilihan kali ini ada 3 kategori pemilih. Yang pertama, pemilih yang terdaftar dalam DPT atau daftar pemilih tetap. Nah, jadi DPT ini diperoleh dari hasil coklit yang dilakukan oleh PPDP kita dulu ketika Pilgubsu, dan kemudian diolah kembali menjadi daftar pemilih sementara, dan kemudian berproses hingga pada tanggal 15 Desember kemarin secara nasional ditetapkan DPT HP2 untuk nasional. Tapi kemudian beberapa hari kemarin secara nasional juga pemilih atau DPT di seluruh Indonesia ini kemudian juga direkapitulasi kembali menjadi DPT HP3. Tapi kebetulan untuk Kabupaten Mandailing Natal tidak ikut dalam proses DPT HP3 tersebut, sehingga kita tetap mengacu kepada DPT HP2 yang sudah ditetapkan tanggal 15 Desember kemarin. Nah, pemilih yang terdaftar dalam DPT ini nanti akan memilih mulai dari pukul 7 sampai pukul 13 siang. Jadi mereka mereka punya waktu yang cukup banyak. Nah, sebagai perbandingan di Pilgubsu kemarin itu 800 pemilih DPT maksimal per TPS. Sekarang sudah kita sederhanakan lagi menjadi 300 pemilih per TPS. Artinya dengan semakin kecilnya pemilih per TPS, ini akan berbanding lurus dengan kecepatan waktu pemungutan suara dan juga nanti penghitungan surat suara. Karena pemilihan kali ini ada 5 surat suara yang harus dihitung oleh KPPS nanti. Nah, caranya bagi yang mau melihat seseorang itu terdaftar dalam DPT atau tidak, itu dulu ketika setelah penetapan DPT HP2, kita sudah mengumumkan DPT itu di papan pengumuman desa kelurahan masing-masing. Jadi kalau masih ada sampai saat ini di papan pengumuman, ini bisa dilihat. Tapi karena barangkali sudah cukup lama waktunya, banyak yang kemudian sudah kena hujan dan lain sebagainya. Nah, cara lain untuk melihat seseorang terdaftar dalam DPT itu adalah bisa melalui aplikasi KPU RI Pemilu 2019. Nanti di sana ada cek DPT namanya, cek pemilih. Kita tinggal memasukkan NIK atau nomor induk kependudukan dan juga nama awal kita. Sehingga kita nanti tahu di mana kita memilih nanti. Nah, itu dia kategori pemilih yang pertama. Kemudian kategori pemilih yang kedua namanya ada DPTB. Prosesnya baru selesai kemarin tanggal 10 jam 16 sore ya. Jadi DPTB ini adalah orang yang mau memilih tapi tidak di tempat dia terdaftar sebagai pemilih dalam DPT. Misalnya saya terdaftar sebagai pemilih di Panyabungan 3 di TPS 4. Tapi karena pekerjaan saya kemudian terpaksa harus tidak berada di Panyabungan tanggal 17 April tersebut, tapi berada di tempat lain. Misalnya karena tugas saya diperintahkan oleh Ketua KPU misalnya ke Natal untuk monitoring tanggal 17. Saya bisa memilih di Natal seperti itu. Itu pemilih DPTB namanya. Dan syarat seseorang itu mengurus pindah memilih adalah sudah terdaftar dalam DPT. Jadi kalau belum terdaftar dalam DPT tidak bisa mengurus pindah memilih.
Nah, terkait jadwal, sebagaimana yang saya sampaikan tadi, kemarin baru kita tuntaskan DPTB ini. Ini karena sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi yang memperpanjang masa pendaftaran pemilih DPTB. Nah, kalau sebelumnya ini sampai tanggal 17 Maret, itu sudah kita selesaikan dan sudah melalui proses rapat pleno, baik di tingkat kabupaten maupun sampai ke KPU RI. Tapi karena putusan Mahkamah Konstitusi diperpanjang lagi. Nah, ada beberapa ketentuan bagi orang-orang yang pindah memilih. Kalau sampai tanggal 17 Maret, ini alasannya cukup banyak, sampai 9. Bisa bekerja di luar domisili, bisa kemudian menjalankan tugas, bisa sebagai sakit, kemudian sekolah dan lain sebagainya. Tapi setelah putusan Mahkamah Konstitusi ini dipersempit menjadi 4. Yang pertama sakit, yang kemudian misalnya dirawat di rumah sakit, kemudian menjadi narapidana atau warga binaan lapas dan rutan. Nah, kemudian juga tertimpa bencana alam. Kemudian yang terakhir adalah menjalankan tugas pada saat pemungutan suara. Jadi misalnya saya misalnya yang menjalankan tugas pada saat pemungutan suara, misalnya pegawai rumah sakit, sehingga tidak bisa meninggalkan pekerjaannya pada saat pemungutan suara karena ini sifatnya pelayanan publik seperti itu, sehingga dia harus tidak libur dan harus memilih di sekitar TPS sekitar rumah sakit tersebut, tidak bisa pulang, begitu ringkasnya seperti itu. Ini dia. Nah, terkait dengan pemilih DPTB ini juga perlu menjadi perhatian kita semua bahwa tidak seluruh surat suara bisa dicoblos oleh pemilih yang pindah memilih. Nah, di dalam POM A5 atau surat pemberitahuan pindah memilih ini ada dibuatkan checklist surat suara yang bisa dicoblos. Nah, untuk orang yang berasal dari luar provinsi yang datang ke Kabupaten Mandailing Natal itu hanya bisa mencoblos surat suara presiden saja. Nah, untuk orang Medan yang kemudian datang ke Mandailing Natal ini hanya bisa mencoblos 2 surat suara. Dan untuk orang Sidimpuan hanya bisa mencoblos 4 surat suara. Dan untuk orang Panyabungan yang ingin memilih di Natal hanya bisa mencoblos surat suara. 4 surat suara maksud saya. Nah, kemudian bagi orang Panyabungan yang memilih di Gunung Baringin misalnya, ini bisa 5. Kenapa bisa begitu? Jadi untuk yang pindah memilih untuk surat suara presiden dan wakil presiden ini bisa dicoblos oleh seluruh masyarakat Indonesia kemanapun dia pindah, seperti itu. Nah, kemudian untuk DPD ketentuannya adalah harus dalam satu provinsi yang sama. Jadi kalau orangnya sudah berasal dari luar provinsi tidak bisa mencoblos surat suara DPD. Nah, kemudian yang ketiga untuk DPR RI ini harus bagi orang yang mau pindah memilih dia bisa mendapatkan surat suara DPR RI kalau dia pindah masih dalam satu dapil. Misalkan saya saat ini di Mandailing Natal, kemudian pada hari H saya berada di Nias. Saya masih bisa mencoblos surat suara DPR RI karena Nias dengan Mandailing Natal itu masih satu dapil untuk DPR RI, seperti itu, dalam dapil Sumut 2. Nah, kemudian untuk DPRD provinsi ini juga ketentuannya sebenarnya sama. Jadi harus satu dapil baru bisa mencoblos surat suara DPRD provinsi. Kalau sudah beda dapil tidak bisa lagi. Makanya saya contohkan tadi, kalau saya misalnya pindah ke Padang Sidimpuan, ini masih bisa karena Padang Sidimpuan dengan Madinah untuk DPRD provinsi satu dapil. Tapi kalau saya pindah ke Medan, saya hanya bisa mencoblos 2 surat suara. Untuk DPRD provinsi tidak bisa lagi karena Medan ini bukan satu dapil dengan Mandailing Natal. Nah, kemudian untuk DPRD kabupaten juga ketentuannya harus satu dapil agar bisa mencoblos surat suara DPRD kabupaten kalau mau pindah memilih. Jadi kalau saya pindah ke Natal tidak bisa saya mencoblos surat suara DPRD kabupaten untuk dapil Natal, dapil 4. Nah, jadi harus berada dalam satu dapil. Makanya kalau saya pindah ke Panyabungan Timur baru bisa, karena Panyabungan Timur dengan Panyabungan Kota ini satu dapil.
Nah, kemudian itu surat untuk itu kategori pemilih kedua. Kemudian kategori pemilih ketiga namanya DPK, daftar pemilih khusus. Jadi daftar pemilih khusus ini adalah orang yang belum terdaftar sebagai pemilih dalam DPT. Bisa saja barangkali ketika selesai proses pendataan DPT, yang bersangkutan baru mengurus KTP sehingga belum terdaftar dalam DPT. Atau misalnya seseorang misalnya ketika proses coklat kemarin tidak berada di lokasi atau di tempat domisilinya, merantau, dan ada orang tidak mengetahui apakah sudah pindah atau tidak misalnya, sehingga dibuatlah pindah domisili. Nah, ketika saat ini pulang lagi, dilihat di DPT belum terdaftar sebagai pemilih. Ini namanya kategori pemilih DPK atau daftar pemilih khusus. Nah, untuk DPK ini tadi ada yang lupa, DPTB ini dia nanti memilih mulai pukul 7 sampai pukul 13 sama dengan DPT. Dan kemudian untuk DPK nanti ada kekhususan, dia memilih nanti mulai pukul 12 sampai pukul 13 siang. Jadi cuma 1 jam. Dan untuk DPK surat suaranya sama dengan DPT. Jadi kalau misalnya DPT 5, dia juga dapat 5. Tapi pemilih DPK ini memperhatikan ketersediaan surat suara. Jadi surat suara yang disediakan itu adalah untuk DPT tambah 2%. Nah, itu dia. Jadi ada 3 kategori pemilih yang masyarakat nanti bisa atau pendengar bisa melihat kategori mana mereka seperti itu. Kalau saya sendiri, saya sudah terdaftar dalam DPT di Penyambungan 3 misalnya. Nah, itu dia barangkali kategori pemilih untuk pemilihan legislatif, presiden, dan DPD nanti. Oke, baik Pak Ahmad Faisal, masih banyak nanti yang akan kita tanyakan seputar pemilu 2019, tapi kita akan jeda dulu Pak sebentar, dan kita ingatkan lagi buat sahabat Setia FM yang ingin bertanya langsung kepada Bapak Ahmad Faisal selaku Koordinator Divisi Perencanaan Data dan Informasi KPU, bisa nanti langsung bergabung di line telepon kami di 0812 8888 1026, dan kita kembali setelah pesan-pesan berikut ini.